Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari komunitas sepak yang saya hormati, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu sehingga bisa berkumpul untuk penyamaan persepsi dalam pembelajaran hari ini. Bukan pembelajaran itu, penyusunan rencana tindak lanjut dari kegiatan PK di PJUK Ranjini Jawa Timur. Dalam rencana tindak lanjut ini yang tempatnya di SD Kebonagung 4, ya, yaitu berkreasi sport education model atau istilahnya dengan sebut SEM, sport education model, melalui permainan kasti. Temanya pada sport education model hari ini adalah bugar melalui permainan. P5-nya dari mandiri dan gotong royong. Program ini akan menghidupkan kembali permainan kasti melalui sport education model, di mana peserta didik terlibat aktif dalam menentukan strategi, aturan, dan pemilihan tim, membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Selanjutnya, latar belakang dari set ini adalah dari ajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodrat alam dan zaman. Selain itu, latar belakang seninya adalah satu, membangkitkan minat. Jadi permainan tradisional seperti kasti memiliki potensi besar untuk menarik minat dan meningkatkan aktivitas fisik anak-anak. Yang kedua, membangun karakter. Melalui permainan kasti, siswa belajar tentang kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab dalam tim. Untuk latar belakang yang ketiga, keterlibatan aktif, di mana sport education model ini mendorong siswa aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Untuk selanjutnya, apa tujuan dari SEM atau sport education model ini, teman-teman? Yang pertama adalah meningkatkan kebugaran, di mana memperkenalkan permainan kasti dan meningkatkan kebugaran jasmani melalui aktivitas fisik yang menyenangkan. Selanjutnya, tujuan selanjutnya adalah membangun karakter, memupuk nilai-nilai positif seperti sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab melalui pengalaman bermain kasti. Tujuan program yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan, jadi mengembangkan keterampilan motorik, strategi permainan, dan kemampuan memecahkan masalah dalam konteks. Selanjutnya, bagaimana konsep sport education model ini dibentuk atau dibuat? Yang pertama, sebelum membuat konsepnya, ada beberapa struktur program dan mitra. Artinya untuk pembuatan SEM ini kita memerlukan yang pertama dari support kepala sekolah. Selanjutnya support dari komunitas belajar kita Tarun Bintang. Ada support dari teman sejawat, dan tak kalah penting dari support dari wali murid. Konsep education model atau SEM ini yang pertama adalah fase tim, di mana siswa membentuk tim dan menentukan nama, logo, dan seragam, membangun rasa kepercayaan dan kepemilikan. Yang kedua, fase kompetisi, atau sudah siswa berlatih keterampilan dasar pasti seperti melempar,
menangkap, dan berlari, mengembangkan kemampuan individu. Selanjutnya, di fase yang ketiga adalah fase pertandingan. Artinya nanti tim-tim ini saling bersaing dalam pertandingan kasti, menerapkan strategi dan keterampilan yang telah dipelajari membangun sportivitas. Untuk selanjutnya, di mana peran peserta didik? Mungkin dapat saya sampaikan bahwasanya peserta didik ini akan terlibat aktif intinya di situ. Yang pertama, siswa terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait strategi permainan, aturan, dan pemilihan tim. Siswa berperan dalam manajemen tim, termasuk pemilihan kapten, delegasi tugas, dan penyelesaian konflik. Selanjutnya, siswa melakukan evaluasi diri terhadap kinerja tim dan individu, belajar dari kesalahan dan meningkatkan kemampuan. Ini artinya siswa ini belajar semua akan terlibat di dalam SEM atau Sport Education Model, di mana anak-anak itu bertugas. Kalau dalam suatu pertandingan atau perlombaan itu ada yang jadi ketua panitia, ada yang jadi peserta, ada yang jadi penonton, ada yang jadi wasit dan juri. Artinya di mana intinya dalam Sport Education Model ini semua anak terlibat. Selanjutnya, di mana bagaimana aktivitas pembelajarannya? Yang pertama melalui pemanasan, yaitu latihan fisik ringan untuk mempersiapkan tubuh dan meningkatkan fokus. Yang kedua, latihan keterampilan. Melatih keterampilan dasar kasti seperti melempar, menangkap, dan berlari dengan latihan individu kelompok. Yang ketiga adalah melalui pertandingan. Tim-tim saling bersaing dalam pertandingan kasti, menerapkan strategi, keterampilan, dan sportivitas. Dan terakhir melalui diskusi dan evaluasi, siswa nanti bersama guru akan membahas dan mengevaluasi strategi, kinerja tim, dan sikap selama pertandingan. Evaluasi itu meliputi dari aspek keterampilan dengan metode observasi selama latihan dan pertandingan. Selanjutnya dari aspek sikap, yaitu dengan adanya lembar observasi sikap, sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab. Pemahaman, ini berarti metode untuk pemahamannya berupa kuis tentang peraturan dan strategi permainan. Teman-teman, dari SEM ini yang perlu dikembangkan dari tema di atas yang sebelumnya, yaitu ada dua tema yang dikembangkan. Yang pertama, mandiri. Artinya siswa belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka dalam tim, mengembangkan kemandirian dalam berlatih dan bermain. Untuk profil Pancasila yang kedua yang ingin saya kembangkan adalah gotong royong, di mana siswa bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama, membangun rasa saling membantu dan menghargai satu sama lain. Mungkin dalam permainan ini tidak terlihat, artinya kerjasama tim harus dibutuhkan. Tanpa kerjasama dalam tim ini mungkin tidak akan menjadi pemenang. Dari pemaparan mulai awal, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya program P5 Sport Education Model permainan kasti akan dapat meningkatkan kebugaran karakteristik siswa melalui pengalaman bermain yang menyenangkan dan edukatif. Melalui permainan kasti, siswa dapat mengembangkan keterampilan, membangun rasa tanggung jawab, dan menumbuhkan nilai positif seperti sportivitas, bekerja sama, sejalan dengan profil belajar Pancasila. Tentunya dalam pembelajaran nanti
ada tantangan, beberapa tantangan yang kita mungkin pada saat pertandingan perlengkapannya ini masih kurang. Solusinya bagaimana? Seharusnya memperbanyak adanya bola dan tempat tinggal pada perlengkapan serta perlengkapan lainnya. Terima kasih. Ada sedikit perkata yang saya sampaikan, mungkin bisa dipakai untuk pertimbangan. Artinya kata-kata tidak berlatih, karena sifatnya di olahraga tidak berlatih, maka tidak ada prestasi. Sedikit berlatih, sedikit prestasi. Banyak berlatih, banyak prestasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.